Yesus kaulah juru selamatku, kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap menjadi manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku, kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bertemu di dalam channel Aldrin Masaun. Ini bukan secara kebetulan, tapi karena satu rencana Tuhan yang sangat indah bagi kita. Oke, pada hari ini saya akan membawa satu tema, yaitu apakah Yesus itu Allah atau manusia? Dan teks pembacaan saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-18. Oke, saya akan baca, dan Alkitab ini saya menggunakan terjemahan dalam versi Borneo, yaitu bahasa seharian yang digunakan oleh Sabah dan Sarawak. Oke, saya baca bermula daripada ayat 1. Di sini dia punya tajuk Firman menjadi manusia. Ayat 1. Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada satu pun yang dicipta tanpa Dia. Hidup ada di dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Allah mengutus seorang bernama Yohanes. Dia datang untuk memberi kesaksian tentang cahaya itu, supaya semua orang akan percaya melalui dia. Dia sendiri bukanlah cahaya itu. Dia datang untuk memberi kesaksian tentangnya. Itulah cahaya benar yang menerangi setiap manusia sedang mendatangi dunia. Dia berada di dunia, dan dunia telah dicipta melaluinya. Namun manusia di dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada miliknya sendiri,
tetapi miliknya tidak menerimanya. Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kelahiran mereka bukan melalui darah, keturunan, atau kehendak manusia, atau kemauan seorang lelaki, tetapi karena perbuatan Allah. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentangnya. Dia berseru, "Inilah Dia, kukatakan akan datang selepasku, tapi Dia lebih besar daripadaku, karena Dia sudah ada sebelum aku." Daripada limpah kesempurnaannya, kita semua telah menerima kasih kurnia dan berkat. Ini karena hukum Taurat disampaikan melalui Musa, tetapi kasih kurnia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang Esa, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Oke, itulah pembacaan kita pada hari ini. Dan kenapakah saya pilih tema yaitu apakah Yesus itu Allah atau manusia? Saya pilih tema ini karena ramai orang masih belum mengenal siapa Yesus. Ramai orang masih tidak mengetahui siapakah Yesus itu sebenarnya. Jadi itulah sebabnya saya ambil satu tema, yaitu apakah Yesus itu Allah atau manusia. Sebenarnya tentang Yesus boleh kita merujuk daripada perjanjian Alkitab, perjanjian lama, sehinggalah ke perjanjian baru. Di situ kita boleh melihat ayat-ayat yang ada berkaitan tentang Yesus, daripada Kejadian sehinggalah kepada Wahyu. Tapi pada hari ini saya akan membawa kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam teks pembacaan ini saja. Sebab kalau kita ambil daripada Kejadian sehinggalah kepada Wahyu, satu hari pun tidak habis. Jadi saya hanya tumpukan kepada teks pembacaan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita menghuraikan satu persatu, saya ajak saudara semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kesempatan kami pada hari ini untuk sama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Urapi hamba-Mu ini, pimpin hamba-Mu ini, supaya setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini bukan berasal daripada hamba-Mu sendiri, tapi biarlah semuanya itu daripada Engkau. Ya Roh Kudus, pakailah hamba-Mu ini supaya dapat mengupas maksud firman-Mu ini Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar mengetahui siapakah Yesus itu sebenarnya. Oh Tuhan, haleluya. Dan sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat yang coba mengganggu pikiran kami, pengertian kami, fahaman kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami usir, kami singkir
supaya kami dapat tumpuhkan perhatian kami, hati kami, pikiran kami hanya kepada firman-Mu ini Tuhan, supaya kami diberkati, kami dikuatkan. Biar firman-Mu ini Tuhan menguasai kehidupan kami. Oh Tuhan, haleluya. Dari awal hingga akhir kami membincangkan tentang firman-Mu ini Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya supaya message Tuhan dapat disampaikan kepada setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini bermula daripada ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata begini: pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Ini ayat yang pertama. Pada mulanya sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa firman itu ialah Allah. Di dalam ayat yang pertama ini belum lagi dinyatakan apakah kaitan antara Allah, firman dengan Yesus. Belum lagi dinyatakan di sini. Oke, mari kita teruskan di ayat yang kedua. Dia bersama Allah pada permulaan. Nah, ini firman bersama Allah. Oke, di ayat yang ketiga, segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada satu pun yang dicipta tanpanya. Tanpanya ini tanpa firman. Berarti semua yang ada di dunia, yang ada sekarang ini, kalau bukan firman yang mencipta, tidak akan wujud. Termasuk kita manusia ini. Manusia dicipta oleh firman. Tanpa firman, tiada yang wujud di dunia ini. Karena firman semuanya ada sampai sekarang, termasuk kita manusia. Oke, ayat yang keempat. Hidup ada di dalamnya. Hidup ada di dalam firman. Dan hidup itu bercahaya. Hidup itu cahaya manusia. Dan hidup itu adalah cahaya manusia yang menerangi manusia daripada hidup kegelapan. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, cahaya ini dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Dan cahaya ini adalah bersinar di dalam kegelapan. Seperti mana kita tahu, kalau di dalam suatu bilik, kalau tiada cahaya memang gelap. Tapi apabila kita nyalakan api, dia akan gelap itu akan menjadi hilang. Begitulah cahaya ini. Cahaya ini maksudnya adalah firman itu. Bila firman itu ada, kegelapan itu akan hilang. Oke, itu di ayat yang kelima. Coba pula kita terus baca di ayat yang ke-10. Dia berada di dunia. Nah, ini maksudnya firman. Dia berada di dunia, dan dunia telah dicipta melaluinya. Dan ini dunia dicipta melalui firman. Namun manusia di dunia tidak mengenalnya. Nah, ini firman yang ada di dunia tidak dikenali oleh ciptaannya, yaitu manusia. Di sini belum lagi jelas bagi kita yang pasti
Yang kita baca sekarang ini ialah firman itu adalah Allah. Itu yang pasti. Dan yang mencipta segala sesuatu itu adalah firman. Tapi yang belum pasti, apa kaitan firman Allah, firman dengan Yesus. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak menerimanya. Itu di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Namun demikian, dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Dan setiap orang yang menerimanya dan percaya kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Di ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Nah, di sini sudah dinyatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Siapakah firman yang menjadi manusia itu? Firman yang menjadi manusia itu ialah Yesus. Berarti kalau firman menjadi manusia yaitu Yesus, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah. Sebab kalau kita merujuk kembali di dalam ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ialah Allah. Dan di ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia itu ialah siapa? Yesus. Walaupun di ayat yang ke-14 tidak dinyatakan bahwa firman menjadi manusia yaitu Yesus, tiada dinyatakan di dalam ayat yang ke-14 ini. Tapi sudah jelas bagi kita yang firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Kalau Yesus berarti dia bukan manusia, dia bukan nabi, dia bukan pesuruh Allah, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia menjadi manusia. Kalau kita teruskan pembacaan ini, di ayat yang ke-14, kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih, kurnia, dan kebenaran. Nah, Yesus datang, Yesus sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih, kurnia, dan kebenaran. Dia penuh kasih, kurnia, dan kebenaran. Dia datang daripada Bapa. Tapi jangan kita salah paham, jangan pula kita kata jangan pula kita beranggapan bahwa ada dua Tuhan, yaitu Bapa dan Yesus. Sebab kita sudah tahu di ayat yang pertama, yaitu firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Dan di ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Bila firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah. Bukannya nabi, bukannya pesuruh Allah. Tapi dia Allah yang menjadi manusia. Kalau kita melihat lagi di ayat yang ke-17. Ini karena hukum Taurat disampaikan melalui Musa. Hukum Taurat, seperti mana yang kita ketahui, hukum Taurat disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi kasih kurnia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, di sini baru dinyatakan yang firman itu ialah Yesus Kristus. Dia cukup jelas bagi kita di sini, yaitu tetapi kasih kurnia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus telah dinyatakan kasih karunia Allah kepada manusia ciptaannya. Dan di ayat yang ke-18, tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang Esa. Dia yang Esa itu ialah Yesus, yang ada di pangkuan Bapa telah menyerahkannya. Hanya Yesus yang melihat Allah. Sebab apa dia melihat Allah? Karena dia Allah. Firman menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia itu ialah Yesus. Di sini sudah cukup jelas bagi kita bahwa
Yesus itu bukannya nabi, Yesus itu bukannya manusia, Yesus itu bukannya pesuruh Allah, tapi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau ada orang yang kita dengar di mana-mana saja mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, orang itu harus kita jauhkan. Jangan kita terpedaya, karena itu adalah diperalat oleh Satan dan iblis. Dia tidak mau kita percaya kepada Allah sebenarnya. Jadi kalau ada orang kata Yesus itu manusia ataupun Yesus itu nabi, itu salah. Sebab dalam firman Tuhan ini yang kita kupas satu persatu sebentar tadi, telah cukup jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya ulang sekali lagi, di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Di ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia. Dan di ayat yang ke-17, tetapi kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Tema yang akan datang, kenapa Allah menjadi manusia. Dan terima kasih kepada yang setia menonton sampai habis. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sudah pun mendengar tentang firman-Mu Tuhan begitu jelas bagi kami, bahwa Yesus itu bukannya manusia, Yesus itu bukannya nabi, Yesus itu bukannya pesuruh Allah, tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, setiap yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan menguasai hidup setiap yang mendengar, dan bertumbuh di dalam hati setiap yang mendengar, bertumbuh dengan subur dan berbuah dengan lebat, berlipat kali ganda. Dan orang yang sudah mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, memberitakan siapakah Engkau Tuhan kepada orang lain yang belum mendengar. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, semuanya ini kami mohon supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk memberitakan siapakah Engkau itu sebenarnya Yesus di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Supaya channel ini tidak akan ketinggalan, jangan lupa like dan subscribe, karena video saya yang akan datang kita akan membicarakan satu tema, yaitu kenapa
Allah menjadi manusia 100%. Tuhan memberkati kita semua.